A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa dikumpulkan. Semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan bermanfaat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah salah satu wali santri yang pertama, yaitu Ananda Syarfan, dan beliau sudah hadir di sebelah kami ya. Assalamualaikum Umi Elis. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, gimana Umi kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Umi? Alhamdulillah. Podcast Keluarga Penghafal Quran. Ya, semoga kesehatan dan keselamatan selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Baik Umi, kita mengetahui bahwa Ananda Syarfan hari ini sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Alhamdulillah. Dan itu bukan hal yang biasa, gitu. Bukan semudah membalikkan telapak tangan. Untuk pencapaian ini Umi, apakah kemudian ada niat sebelumnya untuk menjadikan Ananda sebagai penghafal Al-Quran? Terima kasih Ustaz ya. Ya. Jadi niat kami sebagai orang tua itu pasti ada, mengharapkan anak-anak kami menjadi penghafal Al-Quran. Tapi terus terang tidak pernah terbayangkan sampai ke hari ini bahwa di usia Syarfan yang masih anak-anak sudah pada pencapaian yang seperti sekarang ini. Jadi sudah selesai ziyadahnya, dan itu benar-benar di luar apa yang kami bayangkan. Benar-benar rahmat dari Allah. Untuk sebelum menghafal ya, kan kita banyak sekali mungkin yayasan ataupun rumah tapis yang memang bergerak
pada bidang Al-Quran. Ya, apa yang pertama kali menjadikan Umi ingin memasukkan anak di Rutaba? Jadi pertama kali itu saya dapat info tentang Rutaba itu di salah satu grup. Jadi di grup saya lupa itu grup apa, tapi di situ ada informasi tentang Rutaba. Jadi itu pertama kali baru mau buka ya Rutaba. Jadi santri pertama. Yang menjadi ketertarikan saya adalah Rutaba itu menawarkan tahfiz untuk anak-anak yang balita. Ya, karena setahu saya di Palembang kayaknya belum ada, Ustadz. Jadi situ saya tertarik, saya pengen tahu seperti apa sih Rutaba gitu. Kemudian saya tanya lagi lebih lanjut informasinya. Kemudian disarankan untuk langsung datang ke sini ke Rutaba. Nah di situ saya lihat memang semua peserta yang mau masuk ke Rutaba itu masih kecil-kecil. Iya, masih kecil-kecil. Nah di situ masih balita, betul. Memang pure balita ya? Iya, jadi waktu itu Sarfan juga masih TK kalau nggak salah. Iya, Ustaz. Jadi di situ betul-betul, ini saya bilang, oh ini memang benar-benar seharusnya memang anak-anak itu diperkenalkan dari usia yang mereka belum kenal apa-apa. Nah, saya pikirnya begitu. Itu makanya saya kemudian sama papanya juga berniat, dan alhamdulillah memang Allah ridho, kami masukkan Sarfan ke Rutaba, alhamdulillah. Sampai kemudian pada titik yang titik pencapaian terakhir, artinya dia melewati step by step dari level 1 sampai kemudian level 7 dan akhirnya menyelesaikan hafalannya 30 juz. Alhamdulillah. Kemudian ini ya, kalau di Rutaba ya, di Rutaba kan ada metode ya Mi. Metode ini mungkin di kalangan biasa itu mungkin masih tidak terlalu, ya kan, orang mengetahuinya. Itu namanya adalah metode tabarok. Ya, mungkin ada alasan tersendiri kemudian Umi tetap hari ini di rumah tahfiz ini, sehingga ada nggak kelebihan yang Umi bisa sampaikan bagaimana dengan metode tabarok ini? Jadi gini Ustadz, saya melihat perkembangan. Jadi dari awal itu sampai akhir Syarfan bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Itu memang betul-betul saya bilang tertata. Tertata. Jadi bukan hal yang mudah untuk membiasakan anak-anak, apalagi usia balita, untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nggak mudah. Apalagi hafalan Quran itu kaitannya dengan fokus. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak seusia yang balita itu kan di bawah 5 tahun. Masih dunia bermainnya kalau kita tahunya. Itu jangankan, saya pikirnya gini, itu ustazah di Rutaba itu luar biasa sabarnya. Karena saya pun sebagai orang tua kadang-kadang, ya jujur aja Ustadz ya, kadang-kadang suka nggak sabar kan sama anak. Tapi bisa begitu. Di Rutaba itu ustazah sampai begitu sabarnya, yang dari anak-anak yang tadinya nggak bisa diem, pertama kali masuk ada yang teriak-teriak, yang nangis-nangis, ada yang sampai mukul temennya, betul sekali. Kan? Sampai akhirnya melihat pencapaian Sarfan, anak-anak yang levelnya Sarfan itu bisa duduk, diam, kemudian menghafal Al-Quran tanpa diperintah. Jadi sudah seperti kebutuhan. Itu kan prosesnya nggak gampang. Mulai dari membiasakan mereka untuk duduk diam, kemudian pasti ada bosannya anak-anak. Betul sekali. Pasti, apalagi anak-anak kecil itu kan masih mau main. Sementara dipaksa tuh bukan artinya mereka terpaksa, tapi kita mengkondisikan mereka untuk fokus menghafal Al-Quran. Nah itu kan tidak mudah, sulit saya bilang. Karena memang di tabarok sendiri ya Mia, ya memang ada tahapan-tahapan yang akan dilalui. Seperti di level 1, bagaimana kemudian anak ini bisa tertib, bisa menjaga kefokusannya. Kemudian
ya kami sebagai pengajar itu dilarang keras untuk memarahi anak-anak. Nah, itu yang juga membuat saya tuh itu satu kekaguman kalau saya bilang tuh gini. Karena dari step-step yang banyak tadi itu ternyata anak-anak itu bisa bertahan sampai akhir. Jadi saya perhatikan gitu teman-teman Syarfan yang mundur itu bukan karena mereka bosan, tapi kendalanya sekolah misalnya gitu kan, kemudian ada yang pindah begitu, bukan karena mereka bosan. Artinya selama bertahun-tahun menghafalkan Al-Quran dari yang mereka ini kan waktu bermainnya berarti kan harus dikurangi. Tersita, iya, bukan lagi nggak ada waktu bermain malah bilang gitu kan. Betul sekali. Pulang sekolah terus langsung menghafal gitu tiap hari. Tapi Rutaba bisa mengkondisikan anak-anak, bisa dengan metode yang dipakai itu mereka tidak pernah ada kata bosan, sekalipun misalnya adalah ya lelah, tapi nggak pernah mau berhenti, nggak pernah kedengaran dibilang mau berhenti, capek, bosen, nggak pernah Ustaz. Iya, jadi sampai akhir terus, malah kami yang kemarin tuh sempat kasihan kan, kami bilang di 15 juz udahlah berhenti aja lah, karena kasihan lihat dia sekolah pulang sekolah, tapi dia nggak mau. Artinya ada daya tarik itu di Rutaba itu yang membuat anak-anak tetap bertahan gitu sampai akhir. Ya. Berarti secara internal yang Syarfan rasakan tidak ada di markas ini, artinya semua yang Syarfan inginkan markas sudah memenuhi semua itu. Insya Allah. Iya. Tinggal nanti perjuangannya bagaimana benturan-benturan dari luar ya Mia. Tapi alhamdulillah untuk sampai titik saat ini Syarfan bisa melewati itu semua dengan kesibukannya yang ada. Alhamdulillah. Ini memang awal dari apa memang sebelum nikah memang sudah merencanakan saya nanti mau cari pasangan yang bisa mendidik anak menjadi hafal Quran, atau memang dari niatan dari dulu memang sudah ada niatan untuk menjadikan Syarfan ini penghafal Quran, atau sebelum pas ketika hamil, atau memang ada amalan yang pengen ya Allah ini nanti anak bisa menjadi penghafal Quran nih, ada nggak kira-kira nih? Jadi gini Ustadz, kami ini suami istri fakir, apalagi ilmu ya, kita nggak punya ilmu apa-apa. Jadi nikah ya nggak ada yang orang mungkin sudah berencana seperti itu. Tapi karena kami memang tidak punya ilmu seperti itu, berjalan. Itu awalnya begini, kakaknya Syarfan almarhum itu di waktu masih TK atau ini, saya melihat gini, ketika dia TK kalau nggak salah itu, dia cepat menghafalnya, tapi bukan menghafal Al-Quran maksudnya gitu. Seperti misalnya tulisan, kemudian cerita, dia cepat menghafal. Nah, kemudian itu saya berpikir begini, wah ini anak-anak artinya ketika dia kecil, apapun yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka akan cepat diserap dan lengket gitu. Saya bilang gini, kalau lagu aja cepat, apalagi Al-Quran. Jadi di situ kemudian kita berniat, wah ini ada potensi harus anak ini sebelum dia kenal apa-apa dia harus diperkenalkan Al-Quran dulu. Jadi dia harus sebelum dia kenal lagu atau apapun itu, baiknya dia diperkenalkan Al-Quran dulu, karena memang kemampuan dia untuk menghafal itu cepat. Itu kakaknya Syarfan. Setelah kakaknya itu kita coba masukkan ke sekolah yang memang sekolah Islam yang ada hafalan Quran juga. Nah dari situ mulai kita berpikir, wah semua anak harus betul semua anak harus disuruh menghafal Al-Quran dulu. Itu yang pertama kali. Jadi berjalan waktu nggak ada niat sama sekali awalnya. Gitu. Jadi perkembangannya memang di usia balita ya apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan ditiru oleh anak tersebut. Betul, jadi ya kayak spon, dia akan menyerap apa yang di sekitarnya. Betul. Saya pikir alangkah baiknya sebelum dia kenal apa-apa, kita perkenalkan Al-Quran dulu. Biarkan dia menyerap Al-Quran dulu. Jadi gitu nanti, karena anak-anak itu kan seiring usianya bertambah pasti akan banyak
lagi Apa yang gangguan dia- dari luar, iya kita kan nggak Apalagi tahu. di zaman sekarang yang, Iya, betul, yang Ustaz. nyanyiannya Masya Iya, Allah betul. dan lain sebagainya itu Iya. yang akan mempengaruhi. Alhamdulillah kemudian mengambil langkah ini untuk memasukkan anak di Rutaba. Yang Iya. memang di Rutaba itu ya sepenuhnya itu 4 jam tuh full dia. Betul. Al-Quran itu semua. tidak pernah stop kayak Betul, gitu. Ustaz. Oke. Iya. Alhamdulillah. Ini Syarfan berapa saudara Umi? 3 bersaudara. 3 bersaudara Iya. ya. Semuanya ngapung Al-Quran? Iya. Jadi kakaknya, tapi enggak. Kalau kakaknya sih dulu cuma sampai 5 juz dapatnya ya. Di Rutaba juga nih? Enggak. Oh, enggak ya? Karena waktu Syarfan masuk Oh, itu iya. dia udah kelas 5 kalau Iya, nggak iya, salah. iya, Iya. betul-betul nih. Jadi di sekolahnya almarhum kakaknya alhamdulillah dapat 5 juz. Nah, kemudian Syarfan di sini di Rutaba selesai 30 juz, kemudian ada adiknya juga Imam di Rutaba juga. Tapi baru berapa ya? 12 juz apa nggak salah Iya, itu iya. ya. Ada nggak perbedaan tersendiri nih dari karakter mereka ini? Kayak apa? Syarfan sama Imam ini kan jelas Oh, ya iya, kayak gitu. beda. Seperti iya, seperti langit dan bumi. Jadi memang beda ya. Syarfan sama Imam tuh beda, Ustadz. Syarfan ini tipe belajarnya memang visual. Dan anaknya memang fokus, suka belajar. Karena memang dia suka belajar, fokus. Jadi menghafal cepat gitu, Ustadz. Karena dia tipenya visual dan dia fokus. Kalau Imam beda lagi, anaknya tipenya kinestetik, itu nggak bisa diem. Jadi kalau menghafal itu bisa dia sambil menggambar atau sambil guling-guling. Iya, gitu. tapi memang dapat nih kayak itu hafalannya Iya, Imam itu. memang. Yang suasana nyaman seperti apa Iya. yang dia inginkan ya. Mi? Iya, jadi yang menurut dia senyamannya dia, Ustaz. Kalau Syarfan harus tenang. Jadi untuk menyelesaikan hafalan yang terakhir kemarin kejar target itu di kamar, itu nggak keluar. Bahkan dibuatkan schedule ya Ustadz ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu dibuatkan. Dan dia betul-betul fokus dalam kamar. Setelah setoran baru istirahat. Masya Allah. Nah, dapat 1 halaman, istirahat sebentar, 15 menit, lanjut lagi gitu, ngafal lagi gitu. Itu jadi kalau Syarfan seperti itu. Tapi kalau Imam, Ustadz punya pengalaman sendiri sama Imam. Ya, jadi kalau dia ngafal itu bisa dia sambil guling-guling, sambil jungkir balik, gitu, sambil main bola, itu Imam. Jadi 2 orang anak yang alhamdulillah sudah bergabung di Rutaba ini, Umi berjuang dengan sendiri atau didukung, disupport oleh Tetap abinya? disupport. Iya, Iya, jadi memang walaupun prakteknya saya mungkin lebih banyak interaksi dengan Rutaba, tapi di rumah kita tetap sharing gitu. Jadi kalaupun ada kendala, apalagi terutama anak-anak kan kadang ada juga kendala di dia Rutaba. lelahnya gitu. Nah, itu kita sharing gimana baiknya supaya jangan sampai mereka merasa jenuh kemudian mogok ngafal misalnya kan gitu. Jadi kita sharing gimana baiknya lah Ustadz. Yang penting jalan semua, anak-anak tetap merasa nyaman, dan kita pun juga sebagai orang tua kan tetap bisa support gitu. Aktivitas Umi sama Abi di rumah? Kalau saya kerja, ya saya kerja di salah satu instansi pemerintah. Kalau abinya di wira swasta di rumah, ada usaha sendiri di rumah. Iya. Berarti Umi sama Abi ini ya kategori sibuk lah kayak gitu ya, Mi? Sibuk artinya sibuk. artinya tidak banyak di rumah atau bisa dikatakan betul, Ustaz. sibuk di luar ya. Nah, ini yang kami jadi pertanyaan Umi. Ya, gimana Umi ya kan bisa sampai saat ini bertahan dengan kondisi itu, dengan Umi sibuk, dengan ya Syarfan dengan akademiknya juga sibuk. Tetap bertahan di Rutaba ini. Jadi gini Ustadz, kadang saya malu lihat anak-anak ya, malu sama anak-anak gitu, malu sama anak-anak. Jadi kalau saya mau mengeluh gitu, mau kayaknya berhenti, malu. Karena anak-anak aja terus berjuang, yang berjuang mereka, saya hanya mendampingi gitu. Jadi kalau saya mengaku saya capek, saya malu sama anak-anak.
Itu. Mereka jauh lebih capek mereka ya. Jadi Syarfan ini jadwalnya setiap hari Senin sampai Jumat itu dari rumah berangkat jam 7 kurang 15, pulang lagi ke rumah jam 8 atau jam setengah 9 malam. Masya Allah, itu rutinitas ya? Rutinitas Senin sampai Jumat. Nah jadi kalau saya bilang saya capek, kok saya malu Ustadz. Jadi mereka ketemunya cuma pagi sama malam. Selebihnya betul-betul untuk belajar dan untuk menghafalkan Al-Quran. Iya, jadi itu tadi saya hanya bisa mendampingi. Kalau misalnya ikut berjuang seperti dia mungkin saya belum sanggup ya Ustadz. Jadi ya mudah-mudahan dengan mendampingi ini juga jadi penyemangat lah gitu untuk anak-anak gitu kan. Sejauh ini ada nggak nih kendala di sini di Rutaba? Alhamdulillah kayaknya nggak ada ya kendala yang terlalu sampai mengganggu tuh nggak ada kayaknya. Artinya masih bisa. tahap masih dalam yang wajar-wajar aja. Iya, apalagi sudah sampai ke titik ini kan artinya semua itu bisa dilewati. Ya. Kalau tadi Umi malu ya Mi ya ketika mengeluh, dan yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan Syarfanya Umi? Dengan kesibukannya Mi ya, dia tadi kan dari jam kurang 7.15 sudah pergi, kemudian setelah itu apa pulang atau enggak ya kan Mi, apakah langsung ke Rutaba? Langsung ke Rutaba. Nah, ada nggak kira-kira dia merasa mengeluh capek atau gimana? Kadang-kadang ya wajar ya saya bilang gitu. Ada juga dia ngerasa capek gitu kan. Kalau sudah itu jadi kalau sudah dia ngerasa capek kompromi kita gitu. Kalau dia pengen istirahat ya sudah hari itu kita izin enggak ke Rutaba, tapi tetap sebelum tidur kita perdengarkan murotal untuk mengganti lah kira-kira, walaupun mungkin tidak efektif mungkin ya kalau seperti di sini kan, tapi paling tidak nggak putus gitu kira-kira gitu kan. Terus juga kalau misalnya perjalanan dari sekolah ke sini itu kira-kira makan waktu hampir 1 jam lah. Di kesempatan itu saya suruh untuk tidur. Iya. Dari rentan waktu dari dia ke sekolah sampai kemudian ke Rutaba. Sampai Rutaba itu dia tidur. Dia tidur ya. Nah, jadi itu kesempatannya untuk istirahat. Jadi kan, maksud saya tuh begini Umi mengatasi kalau dia rasa capek, lelah, kemudian yang dia rasakan ya kan bukan secara fisik tapi juga pikiran juga dikuras di sekolah. Iya, jadi itulah caranya. Atau kadang-kadang gini, lapar mah. Oh, lapar. Mau makan apa? Gitu. Pengen makan apa? Ya udah. Jadi kita buat dia nyaman, badannya sedikit walaupun sedikit fresh, kemudian ya pasti nggak kelaparan. Jadi dia bisa lebih fokus walaupun mungkin datang ke Rutaba akhirnya terlambat Ustaz. Kalau biasanya langganan terlambat. Tapi secara walaupun dia terlambat ya kan, secara hafalan juga tidak bobrok amat ya gitu kan, dengan posisi dia masih bisa mengimbangi dengan teman-teman yang lainnya. Dan ada nggak Mi kira-kira kalau dia tadi di Rutaba dia tetap bisa mengimbangi, kira-kira kalau di akademiknya Syarfan sempat menurun nggak secara akademik, atau dia tetap ya berjalan dengan semestinya kayak gitu? Alhamdulillah ya, ini saya bilang ini rahmat dari Allah ya. Jadi Al-Qur'annya selesai, di sekolah juga alhamdulillah nilainya selalu bagus Ustaz. Iya, kalau dapat informasi sering ranking di kelas ya. Yang terakhir malah ranking 1 katanya. Artinya gini nih, banyak orang itu ya kan menganggap bahwa ketika dia sudah sekolah, ketika dia sudah menghafal, itu serasa harus ada yang digugurkan katanya gitu, ataupun tidak bisa berjalan dengan beriringan. Kalau saya selalu bilang gini ke anak-anak, kalau Al-Quran aja yang sangat sulit tuh dihafalkan dia bisa, itu kan ilmu akhirat ya. Iya. Al-Quran itu kan akhirat. Kalau akhirat aja sudah ada di tangan, dunia ngiring kok Ustaz. Masya Allah. Iya, dunia itu mudah, sebatas ilmunya dunia itu ya sebatas buku gitu kan. Iya. Tapi kalau Al-Quran kan enggak. Al-Quran itu luas. Nah kalau Al-Quran aja bisa dikuasai sama anak-anak, apalagi ilmu dunia. Masya Allah. Jadi
jangan kita balik hafalan Quran kemudian mengganggu akademis, enggak. Tapi justru menghafal Al-Quran itu bisa mendukung akademis. Alhamdulillah Syarfan sama Imam dua-duanya, walaupun apalagi Imam ya, saya nggak pernah lihat dia belajar, nggak pernah belajar, kerjanya main, tapi nilainya alhamdulillah bagus. Jadi bukan di tengah-tengah, malah nilainya termasuk di atas gitu, peringkat-peringkat atas gitu. Nah jadi kalau orang meragukan, takut anak menghafal Al-Quran kemudian akan mengganggu akademis, saya bilang itu salah, pemikiran yang salah. Baliklah pemikiran itu. Jadi hafalkan Al-Quran, pegang Al-Quran, akhirat insya Allah dunia akan mengiringi. Walaupun sekolah ini ya. Iya, walaupun sekolah kan ya di Rutaba ini ya ininya seleksi alamnya kayak gitu nih. Iya. Dia udah Rutaba level 1, level 2. Iya, ketika masuk sekolah, banyak ternyata yang gugur gitu ya, Qurannya ditinggalkan, fokus ke sekolah yang dengan alasan ya kasihan gitu ya. Nah itu kasihan. saya sempat Ustaz. Iya, gimana Mi? Dilema kayak emang ya? Iya, setelah waktu itu kan pandemi ya. Iya. Nah, kita online ya. Iya, 2020 itu. Setelah online itu kan kita masuk lagi, sekolah juga masuk lagi. Dia pulang jam 3. Dari itu awal-awal adaptasi kan Ustadz ya. Oh iya. Jam 3 langsung ke sini. Itu saya ya sebagai seorang ibu wajar ya. Iya. Anak sekecil ini loh, kasihan gitu. Ini kan sekarang dia kelas 5. Kalau nggak salah itu waktu kelas 3 ya. Anak kelas 3 SD tuh jadwalnya segitu padatnya. Kita aja bisa merasakan kan. Iya. Capeknya gitu kan. Sampai saya bilang ini, udahlah Kak, berhenti aja dah. Udah dapat 15 juz saya bilang gitu kan. Ini nanti capek Kakak. Nggak mau mah katanya. Nggak mau, pokoknya mau terus. Kak Afan sanggup katanya. Sanggup. Pokoknya mau terus, nggak mau berhenti. Masya Allah. Nah, kita yang tadinya pengen mundur Ustaz ya, karena kasihan lihat dia tuh. Tapi dia enggak. Pokoknya mau terus katanya gitu. Terus. Dan alhamdulillah tekadnya itu akhirnya dia berhasil menyelesaikan hafalannya. Jadi rasa kasihan itu kemudian hilang karena tekad dari betul Syarfan Ustaz, sendiri. tekad dan semangatnya, alhamdulillah. Iya. Dan selanjutnya ini kan sebuah rahmat ya. Iya. Allah sudah meridhoi dengan anak Insya ini. Allah, insya Allah. Apa kemudian penjagaan yang nanti Umi akan lakukan seperti itu? Saya apa ya Ustadz ya, saya bilang gini, saya punya keterbatasan ya mungkin ya, jadi kita tidak bisa memprediksi seperti apa ke depan, tapi saya cuma minta sama Allah bahwa ke depannya saya minta penjagaannya saya titipkan semua sama Allah ya, karena sekalipun dia sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, bisa aja kan, bisa aja tergelincir. Tapi saya tetap berharap, saya titipkan sama Allah tadi supaya dia tetap ada di jalannya. Karena kalau saya sendiri, saya nggak tahu mampu atau tidak menjaganya dia kan, menjaga hafalannya, menjaga pergaulannya, saya nggak tahu karena saya sendiri juga mungkin bisa tergelincir. Tapi yang saya bisa cuma saya titipkan dia sama Allah, gitu aja. Mudah-mudahan Allah ridho dan selamanya ridho gitu. Ridho anak-anak dengan Al-Quran, gitu aja Ustaz. Untuk ini kalau di rumah murojaah itu kan kalau di Rutaba ini ya kita ini ya kerjasama ya sistemnya ya, bukan semata-mata guru yang bertanggung jawab ataupun asatid yang bertanggung jawab atas keberhasilan anak. Betul. Tapi memang ada juga kerjasamanya seperti murojaah, PR yang harus dijalankan. Itu sejauh ini gimana Umi dengan PR-PR yang sudah dilewati murojaah dan lain sebagainya di rumah? Ini saya minta maaf nih sama ustadz-ustazah di Rutaba nih. Ini lalai saya tuh karena memang ya salah lah kalau saya bilang karena kesibukan, karena wali santri yang lain juga punya kesibukan yang mungkin lebih dari saya, tapi bisa tetap konsisten. Nah, saya akui jujur aja saya nggak patuh ini sama ini Rutaba. Jadi banyak sekali yang ketinggalan. Tapi sebisa mungkin walaupun tidak
penuh kita laksanakan. Yang pasti kita usahakan selalu ada murojaah, walaupun itu hanya melalui murotal. Karena kadang-kadang begini, salahnya saya juga Ustadz ya, ketika anak-anak pengen setoran, saya udah capek dan ngantuk. Itu saya sering dulu suka diprotes sama imam, Mama, Kak Imam nih setoran, Mama nih tidur katanya. Gitu ya. Jadi ya saya akui kadang-kadang gitu, Mama nggak denger lagi katanya gitu kan, Mama tidur. Akhirnya saya coba gini, saya ganti dengan memperdengarkan murotal terus-terusan gitu sebelum mereka tidur, terutama sebelum mereka tidur ya. Sebelum mereka tidur tuh diperdengarkan hafalannya. Karena memang pada saat itu kan anak-anak pada gelombang yang memang lebih mudah untuk menyerap menyerap apapun yang masuk gitu. Jadi gitu. Terus atau kalau misalnya kita lagi pergi, itu juga kita perdengarkan murotalnya. Jadi di jalan kita manfaatkan waktunya. Berarti kalaupun seandainya terlambat murojaah di rumah tidak bisa terlaksana, maka setiap momen yang ketika itu bisa bersama diperdengarkan. Ada kesempatan, itu caranya seperti itu. Misalkan pergi di jalan gitu. Jadi itu aja diperdengarkan murotalnya. Karena karena memang waktunya sayanya kadang yang bisa gitu kan Ustaz ya. Itu sejauh ini cara yang Umi lakukan itu yang saya bisa. Itu yang semampunya dilakukan, yaitu dengan mengganti tetap, tapi dengan cara yang berbeda. Karena tadi kesibukan yang harus jadi menyesuaikan kondisi kami. Abi ikut juga dalam membantu. Kalau Abinya lebih standby itu antar jemput kali. Berarti iya Mi ya. Gini kan ada Umi sama Abi semuanya sibuk gitu Mi. Bagaimana Umi membagi waktunya itu? Pekerjaan tetap jalan. Dengan anak juga tetap jalan. Kemudian PR tetap dijalankan. Sedapatnya gitu. Jadi biasanya sebelum tidur kalau masih ada kesempatan gitu ya anak-anak di murojaah. Kalau enggak, kayak saya bilang tadi, di jalan, pokoknya selalu diperdengarkan. Jadi kan saya bagi tugas sama papanya Sarfan. Dia yang antar jemput imam karena sekolahnya beda. Saya yang antar jemput Aflan, tapi polanya sama, kira-kira seperti itu. Jadi walaupun naik motor ataupun naik mobil, tetap diperdengarkan, gitu aja. Berarti poin intinya itu memang harus komunikasi dengan pasangan kayak itu. Tidak bisa Ustaz. Kemudian berjalan dengan sendiri kayak gitu ya. Karena kita nggak bisa menjalani itu sendiri, nggak bisa. Pasti harus berbagi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah sepakat, ya mudah-mudahan semuanya lebih mudah. Kalau sudah sepakat maka pantang untuk mundur kita ya, berjuang bersama kayak itu ya. Karena kalau misalnya nggak sepakat tadi, nanti ada yang ini pengen maju, yang ini pengen mundur gitu kan gitu. Tapi kalau kita sepakat gitu, jalan terus, insya Allah. Nah ini Mi, ada nggak kira-kira amalan khusus yang sampai saat ini Umi itu bisa bertahan? Karena ya Umi sibuk, Syarfannya sibuk, sehingga ya potensi untuk mundur itu sangat besar gitu. Betul. Apa Umi dengan meyakinkan bahwa tetap dia Syarfan harus menuntaskan hafalannya, atau memang Umi ada sebuah amalan yang ya Allah semoga Engkau kuatkan aku di jalan ini? Nggak ada amalan khusus ya, cuman karena niat aja Ustadz ya. Yang ada di pikiran kami cuma begini, ketika anak-anak dasarnya sudah Al-Quran, insya Allah kedepannya jalannya akan lurus. Kalaupun mungkin dia tergelincir, dia nggak akan jauh-jauh, kembali lagi. Makanya itu karena kita tidak pernah tahu umur ya Ustadz ya, kita nggak pernah tahu umur berapa lama kita bisa mendampingi anak-anak. Tapi ketika mereka sudah didampingi oleh Al-Quran, insya Allah walaupun tanpa kita, mereka akan terus di jalan yang lurus, insya Allah. Itu aja, kalau amalan khusus nggak ada. Karena secara tidak langsung Al-Quran itu sendiri yang akan membimbing dia. Akan betul Ustaz. Karena, jadi gitu. Karena kalau kita sudah bersama Al-Quran ya Mi ya, karena esensi Al-Quran itu diturunkan, bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi yang membacanya. Betul. Artinya
kalau sudah menjadi petunjuk maka ya lurus nanti Allah akan Insya Allah. Allah berikan seperti Insya itu. Allah. Iya. Kalau ini Mi ya, kan dengan prestasi dengan pencapaian yang saat ini Syarpan peroleh, ada nggak dampak yang baik bagi keluarga? Kita juga menjadi termotivasi untuk menghafal atau Iya. gimana? Jadi alhamdulillah ya, jadi semacam apa ya? Bukan bermaksud kita Iya. teriak atau Iya, menyombongkan diri, tapi kita cuma pengen, mungkin ini sebagai salah satu bentuk syiar ya Ustaz Iya. ya, bahwa bisa loh anak-anak itu anak-anak aja bisa menghafalkan Iya. Al-Quran. Artinya dengan kesibukan mereka yang bukan hanya kesibukan fisik ya. Iya. Kalau kita mungkin capek fisik, Fisik misalnya. ya. Tapi anak-anak itu kan harus belajar, harus ini banyak target yang harus mereka capai kan. Mereka bisa, dan ini ternyata menginspirasi bukan hanya orang tua, ada beberapa temen yang akhirnya memasukkan anaknya ke Rutaba juga, tapi juga dengan kemampuan dia menghafal Al-Quran, ada ibu-ibu dari beberapa majelis taklim itu kemudian termotivasi, Oh, Masya Allah. termotivasi mungkin tidak menghafal Al-Quran, tapi pengen belajar Al-Quran Masya Allah. yang tadinya seadanya. Jadi lebih serius gitu belajar Al-Quran. Karena ketika melihat anak sekecil ini aja sudah mau interaksi dengan Al-Quran, kenapa kita yang sudah nggak ada lagi kegiatan gitu kan? Itu nggak mau, yang waktunya memang sudah tinggal untuk ibadah aja, itu kok nggak mau gitu. Nah, alhamdulillah di situ yang menginspirasi mungkin ya Ustaz, Iya, ya. dampaknya tuh ya dari keluarga bisa dirasakan, Iya. kemudian di lingkungan sekitar Mi, ya, Betul ya. menjadi motivasi tersendiri ya bagi Betul, orang-orang di betul. sekitar. Akhirnya Iya, Ustaz. ya semoga Allah kemudian menjaga Ananda Syarpan ini untuk terus Amin. bersama Al-Quran, Amin, karena insyaallah. ya bersama Al-Quran itu ya di mana aja kayak itu. Iya. Entah dia nanti sudah keluar dari Rutaba Iya. ataupun masih tetap di Rutaba, maka kita sebagai orang tua ya tetap meyakini bahwa Iya. tetap bersama dengan Iya. Al-Quran. Al-Quran, insyaallah. Untuk terakhir Mi ya, mungkin apa harapan Umi untuk Ananda Syarpan, untuk imam ke depannya Mi? Jadi saya tetap berharap begini Ustadz, bahwa Al-Qurannya itu betul-betul sempurna, Masya Allah. bukan hanya mengejar hafalan, tapi kemudian betul-betul menjadi jiwa, betul-betul dijiwai. Jadi karena itulah tadi kami kan tidak tahu berapa lama waktu kami bersama anak-anak. Iya, Mi. Jadi yang bisa kami tinggalkan, mungkin kami tidak bisa mengajari langsung, tapi yang bisa kami tinggalkan adalah semangat untuk terus belajar sama Al-Quran. Itu aja Ustaz. Jadi nggak ada harapan lain, tuntas Al-Qurannya, selesai. Artinya itu. harapan terbesarnya semoga anak ini sampai kemudian dia tua atau sampai dia meninggal dia tetap bersama berpegang dengan Al-Quran ini. Betul, ya, Mi, ya. betul Ustaz. Semoga ya Allah mengabulkan Amin. semua apa yang kita inginkan, kita harapkan. Oke, sahabat Quran, rasanya kita menjadi penasaran kalau Ananda tidak bergabung di sini. Oleh karena itu, kami panggilkan Ananda Syarpan. Insyaallah. Apa kabarnya hari ini Syarpan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat. Masih ingat anak soleh? Iya. Ini santri awal yang alhamdulillah dengan kegigihannya, dengan tekad, dengan semangat, ya kan bisa melewati dari level 1 sampai dengan level 7. Dan alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalannya, sudah menyelesaikan ziyadahnya sebanyak 30 juz. Alhamdulillah. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Pesan Ustaz ya, tetap istiqomah bersama dengan Al-Qur'an. Oke. Syarpan emang cita-citanya mau jadi penghafal Quran ya? Atau cita-cita yang lain? Apa cita-citanya? Kalau cita-cita saya ilmuwan. Oh, Masya Allah. Ilmuwan, banyak loh ilmuwan
ilmuwan Islam ya kan, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Itu adalah ilmuwan Islam. Ya semoga dengan cita-cita ilmuwan tetap selalu bersama dengan Al-Quran. Mau sambung ayat sama Ustaz? Mau ya? Boleh. Ustaz sambung ayat ya? Siap ya? Siap. Oke. Jangan gugup. Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Lagi? Lagi nggak? Lagi ya? Oke. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oke, insyaallah cukup, masyaallah, barakallah. Semoga Allah menjaga hafalan Ananda sampai dengan akhir ayat. Karena sekali lagi, Syarfan, belajar Al-Quran itu bukan tentang siapa yang lebih cepat hafalnya, siapa yang lebih pasti bacaannya, tapi bagaimana ketika dengan Al-Quran, ya kan, kita tetap bersama dengan Al-Quran. Sekali lagi, bukan siapa lebih cepat, berapa banyak hafalan, tetapi siapa yang bertahan dengan Al-Quran. Oke ya, semoga Syarfan dan Umi selalu Allah berkahi dengan kebaikan, dengan bacaan Al-Quran yang selalu dilantunkan. Ya, Umi, mungkin ada pesan untuk yang saat ini wali santri sedang berjuang nih. Semoga ya pesan ini menginspirasi bagi mereka yang sampai titik ini bisa bertahan dengan di Rutabah. Jadi memang mendampingi anak menghafal Al-Quran itu nggak mudah. Itu memang perlu niat dan tekad yang juga lebih kuat dari anak-anak. Ketika anak-anak sudah bertekad kuat untuk menghafal Al-Quran, maka orang tua harus lebih kuat, harus lebih kuat lagi. Karena bisa saja gangguan itu bukan datangnya dari anak, tapi dari kita. Maka ketika anak kuat, orang tua harus lebih kuat lagi. Selain tekad kuat, kenceng juga doanya. Iya, karena kalau kita tidak bantu dengan doa, kita bisa berubah juga, hati kita juga bisa berubah. Kita bisa nyerah Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan wali-wali santri yang sekarang masih berjuang tetap istiqomah, tetap Allah kuatkan dan Allah jaga anak-anaknya supaya tetap bersama Al-Quran selesai. Amin. Rutabah tetap bisa, kalau bisa lebih berkembang. Amin. Jadi kalau beberapa wilayah sudah dijangkau, mungkin bisa ditambah lagi wilayah lain, karena memang masih banyak ya anak-anak yang belum tahu, orang tua yang belum tahu tentang Rutabah, dan kendalanya biasanya jarak, gitu kan. Terus juga semoga nanti karena nanti setelah ini pasti akan ada alumni lain kan. Betul sekali. Semoga aja nanti program untuk alumni itu bisa lebih lebih bagus gitu ya, lebih bagus, dan memang sudah terencana. Jadi anak-anak tidak hanya selesai ziyadah, tapi kalau bisa mungkin ya jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, tetap
tetap jilatan sampai selesai tuntas. Amin, amin, amin. Masya Allah, itu tadi ngobrol santai kita bersama dengan Syarfan dan bersama dengan Umi Elis. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu bersama dengan Al-Quran sampai mati, sampai kemudian Allah memanggil kita dalam keadaan kita selalu berniat untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Baik, sahabat Quran, demikianlah podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.